yang pasti saya memberikan dukungan ya kepada Nikita untuk tetap semangat, tetap berani, tetap menjalani aturan hukum. Karena kalau bicara hukum tentunya tidak ada yang kebal hukum. Dalam hal ini tentunya, dan saya meyakini pihak kejaksaan itu memiliki alasan kenapa Nikita harus ditahan. Bang, kemarin sempat ada protes dari manajernya. Nikita ini bukan buronan, Nikita ini bukan bandar narkoba. Nikita ini kenapa sih harus sedemikian rupa sosok Nikita itu dijemput secara malam-malam, dijemput di mall? Gimana abang menanggapi sebagai seorang pakar hukum? Iya, yang pasti itu Nikita itu kan sosok seorang ibu yang mempunyai anak. Dia dijemput secara paksa di mall dengan aja. Abang menanggapi seorang pakar hukum yang seperti apa sih bang? ya yang pasti harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik ya. Namun demikian ketika memang itu sudah menjadi keputusan dari pihak kejaksaan secara hukum ya harusnya kita juga mentaati aturan. Nah di situ juga saya melihat bahwa alasan untuk mengurus anak ya merawat anak juga itu bisa saja kemarin ditangguhkan di pihak kepolisian karena itu. Namun demikian kejaksaan berkata lain atau memiliki keputusan lain ya itu juga sah-sah saja diatur dalam undang-undang. Abang udah ada komunikasi bang dengan Niki? Sama Nikita nggak bisa kan, handphonenya sudah Sama Kapitri? terakhir sudah komunikasi. Apa yang dibicarakan bang? Ya bahwa dengan penahanannya Nikita itu maka ya kita lihat prosesnya. Kalau pencemaran nama baik itu tentunya harus dibuktikan dulu ya apakah dicemarkan seseorang atau tidak. Tapi kalau apa yang dikatakan oleh Nikita itu benar adanya, ya harusnya tidak terkena kasus pencemaran nama baik. Jadi kita perlu ketahui bahwa pencemaran nama baik itu ketika seseorang menuduhkan sesuatu ya yang tidak benar atau tidak bersesuaian dengan faktanya, maka di situ dapat dikatakan pencemaran nama baik. Tapi apa yang dikatakan oleh seseorang kepada seseorang ketika itu benar adanya, maka tidak dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Ya, oke. Mana hak sebagai sahabat buat Niki? Ya, yang pertama harus sabar hadapi proses hukum karena hukum itu tidak melihat dari siapa dia, ya punya jabatan atau public figure atau siapapun. Penegakan hukum itu kan harus equal kepada siapapun. Kejaksaan mungkin punya pertimbangan lain, ya. Dia yang ditakutkan mungkin bisa saja melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya. Sehingga kita juga harus bisa paham dan juga harus bisa mendukung apa yang dilakukan, langkah yang dilakukan kejaksaan. Namun demikian, untuk pertimbangan kemanusiaan itu kembali lagi bahwa apakah pihak daripada Nikita mengajukan permohonan penahanan nanti kan dipertimbangkan karena apapun itu pasti ada pertimbangan kemanusiaan. Tapi untuk penegakan hukum kita harus berikan jempol karena siapapun di negara ini, public figure ataupun pejabat atau siapapun, kalau memang dia melakukan pelanggaran hukum kriminal itu harus adanya penegakan hukum. Dengan ada penahanan itu supaya apa? Ketika disidangkan itu tidak mengganggu proses persidangan, itu saja. Oke bang, terima kasih bang. Ya, Makasih ya. Ya.